Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Kita senantiasa memohon tambahan ilmu, memohon dimudahkan dalam mengamalkan ilmu, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah, di atas manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, manhaj sahabat, sampai ajal menjemput kita. Baik, bahasan kita insyaallah masih melanjutkan pembacaan kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Bab yang akan kita jelaskan lanjutan bab yang sebelumnya, atau masih lanjut kepada bab al-istiqamah pada halaman 131. Telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu tentang al-istiqamah. Al-istiqamah hakikatnya adalah luzumus sunnah. Artinya mengikuti sunnah, menapaki sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah hakikatnya ad-din kullih. Yaqulu Ibnu Utsaimin, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, al-istiqamah an yathbutal insanu ala syariatillah. Hakikat istiqamah adalah seorang hamba teguh di atas syariat Allah, kama amarallahu bihi, sebagaimana yang Allah perintahkan. Wa yataqaddamuha al-ikhlasu lillahi azza wa jal, yang pondasinya adalah ikhlas kepada Allah azza wa jal. Dan pada kesempatan yang lalu telah dinukilkan ucapan as-salaf hakikat al-ikhlas, yaitu sebagian menukilkan al-istiqamah adalah la tusyrik billah, sebagaimana nukilan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sebagian mengatakan ikhlasul amal lillah, sebagian mengatakan adaul faraid, menunaikan faraid. Jadi kesimpulannya al-istiqamah adalah menapaki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, teguh di atas syariat Allah azza wa jal sebagaimana yang Allah perintahkan. Pondasinya adalah ikhlas. Kemudian telah disampaikan pula dua ayat. Ayat yang pertama Fussilat 30 dan 32 sampai 32, yang kesimpulannya adalah kita diperintahkan untuk istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk kita istiqamah di atas ajaran Allah. Adapun dalil yang kedua
yang disampaikan oleh muallif surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Muallif menyampaikan ayat kejadian ataupun kasus kejadian sekelompok manusia yang tidak istiqamah. Watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Jadi ini akibat tidak istiqamah, menyimpang dari syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga syaitan mengikutinya dan dijadikannya dia golongan yang sesat. Jadi intinya ayat yang pertama memerintahkan kita untuk istiqamah. Ayat yang selanjutnya surat Al-A'raf peringatan bagi mereka yang tidak istiqamah. Di sana ada ayat-ayat yang lain tentang istiqamah. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan surat Hud ayat 112, surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirt, fastaqim kama umirt. Demikian pula Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14 dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, judulnya Babun fil Istiqamah. Kemudian di sini al-muallif al-musannif hafizahullah menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian muallif menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sufyan ibn Abdullah wa an Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Hadis ini pun dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin tentang al-istiqamah, bab al-istiqamah. Wa an Abi Amr, dinukilkan oleh Imam An-Nawawi an Abi Amrin, sebagian mengatakan Abi Amrata, Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu an, dia menanya kepada Nabi, mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi Allah, utusan Allah, kulli fil islami qawlan, katakan kepadaku dalam ajaran Islam suatu ucapan, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, yang aku tidak akan menanya tentang hal itu selain engkau. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku iman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian istiqamah. Yaqulu Al-Allamah Ibnu Utsaimin kaitan dengan hadis ini, amantu billah, al-iman yang dimaksud adalah qaulul qalbi wal lisan, ucapan keyakinan yang ada dalam hati dan juga ucapan lisan. Jadi tidak cukup dengan ucapan lisan saja, tidak cukup seorang mengucapkan dengan ucapan lisan sedang dia hatinya tidak meyakini. Ini tidak cukup. Ketika kita melihat seorang mengucapkan hal ini, amantu billah, tapi hatinya nifaq, hadza la yakfi. Makanya dikatakan oleh Ibnu Utsaimin,
rahimahullah, yang dimaksud amantu billah an yaqulal insanu bilisani, seorang mengucapkan dengan lisannya, ba'da an yuqirra dzalika fi qalbih, setelah dia meyakini dengan hatinya, meyakini ajaran Islam adalah satu-satunya yang tidak diragukan, satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah. Kemudian dikatakan li'annahu la yakfil imanu bil qalbi walal imanu bil lisani, la budda minal imani bil qalbi wal lisan. Jadi iman itu wajib diharuskan dengan hati dan lisan, dengan hati dengan keyakinannya, dan lisannya mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadatain. Kemudian dia menukilkan dalil hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan hadisnya Rabi'ah ibn Ibad Ad-Dili. Nabi suatu ketika mengatakan, ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung, mendapatkan kemenangan. Jadi qulu bi alsinatikum, sebagaimana pula hal ini wajib diyakini dengan hati akan keimanan tadi. Kemudian dia mengatakan, Al-Allamah Ibnu Utsaimin, kaitan dengan hadis ini, qauluhu amantu billah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan kepada Sufyan ibn Abdullah, amantu billah, mencakup keimanan dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat Allah, mencakup keimanan dengan hukum-hukum yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Demikian pula apa yang Allah firmankan semuanya. Ini kalimat amantu billah. Fastaqim summa istaqim, artinya istiqamah di atas agama, di atas kalimat tauhid, di atas ikhlas mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Jadi hadis ini hadis yang azim sebetulnya, yang agung. Keimanan kepada Allah tidak cukup dengan ucapan lisan saja, melainkan wajib diyakini dengan hati dan dibuktikan dengan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara faedah yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kaitan dengan hadis ini, faedah dari hadis ini bahwasanya al-muslim, al-mu'min, kalau dia melakukan suatu amalan, hendaknya dia menghadirkan bahwasanya amalan itu untuk Allah, dan dia isti'anah kepada Allah, serta dia melakukannya sesuai syariat Allah. Yaqulu Ibnu Utsaimin, yustafadu min hadzal hadits yanbaghi lil insani idza qama bi amalin, kalau dia melakukan suatu amalan, entah itu amalan salat, amalan puasa, amalan sedekah, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, an yash'ura bi annahu qama bihi lillah, dia menjalankan karena Allah,
salat misalkan karena Allah. Wa annahu yaqumu bihi billah, dia juga melakukan itu isti'anah kepada Allah Azza wa Jal. Wa annahu yaqumu bihi fillah, dan dia ketika melaksanakannya itu sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau rahimahullah menukilkan ayat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'bud, ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Wa iyyaka nasta'in, bahwasanya kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah minta pertolongan Allah, senantiasa meminta pertolongan Allah. Karena apabila Allah tidak menolong kita, membiarkan kita, niscaya amalan itu tidak akan terwujud. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, isyarat bahwasanya kita menjalankan sesuai aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan hadis rahimahullah, ketika menjelaskan hadis dalam Riyadhus Shalihin, qul amantu billah tsumma istaqim. Wa an Anas radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memperbanyak mengucapkan doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa? Allah Azza wa Jal. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah, teguhkan hati ini di atas agamamu. Lebih-lebih ketika kita di tengah fitnah, di zaman fitnah, hendaknya kita senantiasa memohon ats-tsabat hatta al-mamat, senantiasa memohon keteguhan sampai ajal menjemput kita. Doa Nabi SAW memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang, sudah pasti dijamin surganya Allah Azza wa Jalla. Tetap memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub. Bagaimana dengan kita? Hendaknya doa ini senantiasa kita ucapkan, kita baca, baik dalam sholat kita, di penghujung sholat kita, atau di tengah malam, di akhir malam. Senantiasa kita memohon keteguhan di atas agama, di atas Islam, di atas sunnah, di atas aqidah, di atas manhaj yang sahih, manhaj sahabah. Ini yang penting. Faqultu ya Rasulullah, dikatakan oleh Anas, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, kami iman kepada engkau dan apa yang kau bawa, apakah engkau takut atas kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am innal quluba baina usbu'aini min asabi'ir rahmah, min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati ini di antara jemarinya Allah Azza wa Jal, yang mana Allah akan membolak-balikkan sekehendak hati Allah Azza wa Jal. Hadis ini, bahasan ini telah kita lewati sebetulnya pada halaman 83, bab tentang islahul qalb. Tentang islahul qalb telah kita sampaikan di halaman 83, hadis Anas bin Malik. Hati, untuk pentingnya kita memperhatikan dan memperbaiki hati. Di sini disampaikan kembali tentang bab al-istiqamah. Makanya sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahasan-bahasan ini kadang ada diulang oleh muallif, oleh musannif, menunjukkan bahwasanya dalil tadi
sebuah dalil memiliki banyak kandungan. Oh, bahasan juga cocok sesuai dengan bab ini, bisa tentang bab ini. Nah, ini menunjukkan syumuliyat dalil yang mencakup. Wa dzukira ma'rufun. Jadi hadis ini jelas tentang bagaimana upaya kita memperbaiki hati. Ya, selain kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, meningkatkan ibadah kita, ketakwaan kita, membekali dengan ilmu, kita pula memohon kepada Allah keteguhan. Wa dzukira ma'rufun al-Qarhi indal Imam Ahmad faqila qasirul ilmi faqala amsik wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'rufun. Disebutkan di sini bahwasanya Ma'ruf al-Qarhi suatu ketika disebut namanya di majelis al-Imam Ahmad. Kemudian ada yang dikatakan kepada al-Imam Ahmad bahwasanya Ma'ruf al-Qarhi ini ilmunya qalil, pendek sedikit. Faqala al-Imam Ahmad, amsik, tahanlah ucapanmu itu. Wa hal yuradu minal ilmi illa ma wasala ilaihi ma'rufun. Tidaklah diambil ilmu kecuali apa yang telah sampai kepada Ma'ruf. Ma'ruf al-Qarhi ini disebutkan dalam satu kisah yang lain, suatu ketika Abdullah ibn Imam Ahmad mengatakan kepada ayahnya Imam Ahmad, hal kana ma'a Ma'ruf al-Qarhi syai'un minal ilmi? Apakah Ma'ruf al-Qarhi ini memiliki ilmu? Apa jawab Imam Ahmad? Qala ya bunay, kana ma'ahu ra'sul ilmi khasyatallahi ta'ala. Adalah Ma'ruf al-Qarhi ini zahid, abid. Dia memiliki, kata Imam Ahmad, ra'sul ilmi, pondasi dari ilmu itu yaitu khasyatullah, yaitu takut kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dinukilkan dari as-salaf, di antaranya juga Imam Ahmad, al-ilmu al-khasyah. Al-ilmu al-khasyah. Ilmu itu adalah khasyah. Artinya apa? Ketika seorang dengan ilmunya dia semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itulah ilmu. Adapun seorang memiliki ilmu tapi dia ma'asi lailan wa nahara, tidak mengindahkan, tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, adalah yanfa'uhu ilmu, ma nafa'ahu ilmu. Wa an Wahb ibn Munabbih rahimahullah qala marra rajulun 'abidun 'ala rajulin 'abidin qala malak faqala ajibtu min fulanin annahu kana qad balagha min ibadatihi wa malat bihi ad-dunya faqala bi'ajal la ta'jab mimman tamilu bihi ad-dunya walakin i'jab mimman istaqama. Dari Wahb bin Munabbih dikisahkan bahwasanya suatu ketika seorang laki-laki melewati seorang hamba abid, seorang hamba yang ahli ibadah melewati hamba ahli ibadah yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, malak, kenapa engkau? Qala ajibtu min fulan, aku kagum dengan fulan, annahu kana qad balagha min ibadatihi, bahwasanya dia telah ibadah, telah
ibadah kepada Allah Azza wa Jal, namun dia condong kepada dunia. Apa jawaban hamba yang satunya, ahli ibadah yang satunya? La ta'jab, jangan kau kagum, jangan kau kaget, jangan kau takjub, jangan kau tercengang kepada siapa yang condong kepada dunia, namun kagumilah siapa yang istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Memang al-istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal bukan hal yang bukan hal yang mudah. Makanya ketika Allah Azza wa Jal memerintahkan di ayat Fussilat ayat yang ke-6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, istiqamalah kalian di atas ajaran Allah Azza wa Jal dan mohonlah ampun. Mengapa? Karena hakikatnya ketika seorang melakukan kewajiban-kewajiban, menambah dengan sunnah-sunnah, kadang ada kekurangan, ada ketidaksempurnaan. Ketika dia sholat tidak ada kekhusyuan, ketika dia melakukan sedekah ada sedikit perasaan untuk riya, sum'ah. Ketika dia melakukan, ada hal-hal yang mungkin membisikkan, mengganggunya. Makanya kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Hakikat istiqamah adalah menapaki ajaran Allah di atas agama Allah Azza wa Jal. Namun kadang manusia masih memiliki kekurangan, masih memiliki kelalaian. Makanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk istighfar. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, dalam surat Fussilat ayat yang ke-6. Wa qala Ibnu Qayyim, fal istiqamatu kalimatun jami'atun akhidatun bimajami'id din wa hiya al-qiyamu baina yaday Allahi ala haqiqati as-sidqi wal wafa'i bil ahd wa tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal akhwali wan niyat. Fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillah wa billah wa ala amrillah. Ini kesimpulan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya istiqamah itu adalah kalimah jami'ah, kalimat yang mencakup urusan agama, semua masail din. Wahyal qiyam baina yadayillah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah ala haqiqatis sidqi wal wafa'i bil ahdi, dengan sebenar-benarnya dan memenuhi janji yang Allah janjikan, Allah ambil janji kepada kita. Wa tata'allaqu bil aqwal, dan istiqamah ini terkait dengan ucapan, perbuatan, keadaan, bahkan niat. Kemudian dikatakan fal istiqamatu fiha wuqu'uha lillahi ikhlasan wa billahi isti'anatan wa ala amrillahi ittiba'an. Nah, ini sempat kita singgung sebetulnya pada halaman 48 ya. Di halaman 48 itu tentang tazkiyatun nafas inda ahli sunnah wal jamaah. Istiqamah di sini bahasannya 132 itu istiqamah, tapi halaman 48 tentang tazkiyatun nafas inda ahli sunnah. Bagaimana seorang melakukan tazkiyatun nafas, ikhlas karena Allah, isti'anah kepada Allah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat pada halaman 48 dengan halaman 132, ada kecocokan, ada kesesuaian. Ibnu Qayyim menukilkan al-istiqamatu fiha, bagaimana hakikat istiqamah itu, wuqu'uha lillah, artinya istiqamah itu karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah, wabillah, dan dengan Allah, artinya isti'anah, dengan isti'anah kepada Allah, wa ala amrillah, dan sesuai
perintah Allah Azza wa Jalla, ittiba. Hal ini senada yang dikatakan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi Ibnu Utsaimin pun telah menyampaikan demikian. Baik, fawaid masail fawaid hadzal bab tentang istiqamah ini. Al-ula manzilatul istiqamati fil kitab was sunnah, kedudukan al-istiqamah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah disampaikan tadi ayat-ayatnya. Fussilat 30 sampai 32. Kemudian ayat yang lain tadi telah disampaikan juga. Hud ayat 112, Al-Ahqaf ayat 13, 14, Fussilat 30, 32. Kemudian faedah yang kedua, haqiqatul istiqamah. Hakikat istiqamah adalah luzumus sunnah. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, yaitu teguh di atas syariat Allah Azza wa Jal sebagaimana yang Allah perintahkan dengan pondasi ikhlas kepada Allah Azza wa Jal. Wa bayanu hukmiha, hukum istiqamah adalah wajib sebetulnya. Kalau tadi dikatakan al-ikhlas itu adalah agama ad-din kullih, maka hakikat istiqamah ini adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Wa fadliha, keutamaannya banyak. Keutamaan al-ikhlas banyak sekali. Wa ana ansahukum, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada awal pada kesempatan yang sebelumnya, Al-Allamah Asy-Syaikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad punya kitab Qawaid, Asl Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah-kaidah dalam istiqamah, yang di sana juga didapati tentang keutamaan-keutamaannya. Alaikum bihadzal kitab, antum rujuk kembali kitab ini. Di sana akan dijumpai keutamaan-keutamaannya. Yang ketiga, soalun Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu an yusbita qalbahu ala al-istiqamah. Faedah yang ketiga adalah permohonan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya Allah untuk dikokohkan hatinya di atas istiqamah. Sebagaimana tadi dalam hadis telah disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, qudwah kita pun membutuhkan doa yang semacam ini. Kemudian yang keempat, aqibatu man naqasa an tariqil istiqamah wa kafara bi ni'matillahi ad-diniyah wa raja'a ila masawil akhlaqi wal a'mal. Akibat dari mereka yang berbalik dari jalan istiqamah, artinya tidak istiqamah. Wa kafara bi ni'matillah, mengingkari nikmat Allah Azza wa Jal ad-diniyah, dan dia waraja ila masawil akhlaq, dan dia berperangai dengan akhlak yang jelek, amalan-amalan yang jelek. Sebagaimana tadi dalam ayat Al-A'raf 175 dan 176 Allah kisahkan sekelompok manusia yang telah diberi Alkitab, kemudian dia tidak mengambil apa yang Allah firmankan dalam Alkitab itu dan diikuti oleh syaitan, dan syaitan membisikkan sehingga mereka sesat. Ayat Al-A'raf 75, 175, 176. Itu akibat mereka yang menyimpang, tidak istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal. Al-khamisah, faedah yang kelima, al-ajab yakunu mimman thabata wastaqama ala siratil mustaqim. Al-ajab, suatu hal yang menakjubkan adalah bagi mereka yang
kokoh dan teguh di atas siratal mustaqim. Apalagi dalam riwayat bahwasanya istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jal, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, kal qabid alal jamr, bagaikan seorang yang memegang bara api. Banyak fitnah-fitnah yang akan dijumpainya. La mimman tanakkaba 'an siratil mustaqim, bukan hal yang menakjubkan bagi mereka yang berpaling dari siratal mustaqim. Jadi kalau kita melihat ada manusia yang menyimpang dari Allah Azza wa Jal, jangan kita takjub atau jangan kita istilahnya tercengang. Kita mestinya melihat kepada mereka bagaimana yang istiqamah di atas sunnah, yang istiqamah di atas aqidah, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. As-sadisah, faedah yang keenam, hajatul ibad ila su'alillahi tsabat 'ala ta'at wa tarkil muharramat. Jadi butuhnya hamba untuk memohon, senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas ketaatan. Naam, kita senantiasa memohon keteguhan di atas ketaatan, memohon keteguhan di atas ketakwaan, memohon keteguhan di atas keimanan. Wa tarkil muharramat, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk dimudahkan dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Berlindung dari kemungkaran hati, hawa nafsu. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. As-sabi'ah, ma'rifatul maqsudi minal ilmi, mengenali, memahami maksud dari ilmu itu apa? Al-ilmu al-khasyah, khasyatullah Azza wa Jalla. Al-ilmu al-khasyah, khasyatullah, takut kepada Allah Azza wa Jal. Makanya apabila ilmu itu tidak menambah takut kepada Allah Azza wa Jal, maka akan menjadi wabalan alaih, akan menjadi petaka baginya nantinya kelak. Ats-tsaminah, masalah yang ke-8, faedah yang ke-8, al-rukunu ila dunya min asbabi khudlanillahi lil 'abdi. Condong kepada dunia termasuk sebab Allah membiarkan hamba. Memang ketika dalam hadis salah satu riwayat disebutkan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada hamba-hambanya, baik yang dicintai kal mukminin atau yang tidak dicintai. Allah memberikan dunia kepada muslim. Naam. Berapa banyak muslim mendapatkan limpahan harta. Allah memberikan dunia juga kepada yang bukan muslim. Naam, banyak juga. Namun wala yu'til imana illa liman yuhib. Namun Allah tidak akan memberikan keimanan, hidayah ini kecuali yang betul-betul dicintainya. Jadi al-mu'min yang memiliki keimanan kepada Allah itu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun dunia itu sama nantinya, diberikan kepada mukmin dan juga yang bukan mukmin. Tapi keimanan ini ada pilihan dari Allah Azza wa Jalla. Jadi condong kepada dunia ini termasuk sebab khudlanillahil 'abd, dibiarkan, artinya Allah tidak menolong hamba tadi. At-tasi'ah, al-hadar asy-syadid min tawdhifil ilm asy-syar'i li agradin dunyawiyah. Peringatan yang keras, yaitu dari melakukan atau
menjalankan ilmu agama ini untuk tujuan-tujuan duniawi. Nah ini, janganlah kita mempelajari ilmu agama untuk tujuan-tujuan duniawi. Namun apabila dunia itu datang kepada kita, jangan ditolak. Namun bukan tujuan gitu ya. Bukan tujuannya untuk mengejar dunia. Namun kalau Allah berikan keluasan, yaitu rezeki yang diberikan kepada hamba-hambanya. Yang ke-10, Allah Ta'ala yuridu min ahli ilmi an yakunu ulama'u millah la ulama'u daulah au sya'b. Allah Azza wa Jal menginginkan kepada ahlul ilmi untuk menjadi ulama umillah, ulama syariah yang menyampaikan agama ini memang betul-betul karena Allah Azza wa Jal, bukan ulama'u daulah, bukan ulama'u sya'b. Di antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah dalam Taugah kemarin, beliau menukilkan ucapan Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihi bahwasanya ulama itu ada 3. Ada ulama sultah, sama sebetulnya dengan apa yang dikatakan di sini. Ibnu Utsaimin rahimahullah, jadi yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah, dia menukilkan ucapan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ulama ada 3. Ada ulama sultah. Ulama sultah ini yang dia berfatwa sesuai pimpinannya. Nah, ini yang diistilahkan di sini ulama udaulah. Yang kedua adalah ulamaul ummah. Ulamaul ummah yang fatwa sesuai selera masyarakatnya. Ini ulama sya'ab. Bagaimana hukumnya musik? Di situ musik banyak suka. Oh boleh, tidak ada masalah. Bagaimana hukumnya? Pokoknya ngikut sya'ab. Sya'abnya bagaimana? Ngikut. Kalau tadi ulama sultah ngikut pemimpinnya. Dan yang ketiga ulama umillah, yaitu yang fatwa sesuai dengan syariat agama. Dia tidak ada kepentingan baik dengan sultan, dengan ummah, dengan sya'ab, dengan daulah, melainkan sesuai dengan Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman as-sahabah. Ini ulama'u millah. Makanya di sini dikatakan oleh muallif yang ke-10, Allah Ta'ala yuridu min ahli ilmi an yakunu ulama'a millatin, ulama yang fatwa sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan agama, dan sesuai yang difahami oleh sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. La ulama idaulah au sya'ab. Faedah yang terakhir yang 11, al-istiqamatu fil aqwali wal a'mali wal qulub takunu bi salasati umur lillahi, al-ikhlasu wal isti'anatu wal mutaba'ah. Bahwasanya hakikat ikhlas, hakikat istiqamah itu adalah baik dalam ucapan, dalam amalan, istiqamah dengan hatinya itu dengan 3 hal, yaitu ikhlas karena Allah, isti'anah senantiasa meminta pertolongan Allah, wal mutaba'ah ala amrillah sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ini kaitan dengan al-istiqamah, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal al-istiqamah, senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga kita diteguhkan di atas Islam, di atas sunnah, di tengah-tengah fitnah,
agar fitnah sekarang ini semakin banyak, fitnah syubhat atau syahwat, maka senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla istiqamah sampai ajal menjemput kita. Semoga kita diwafatkan di atas Islam, di atas sunnah, dan kita cukupkan bahasan kita pada malam hari ini. Ada beberapa soal, insyaallah nanti kita taklik, dia akan datang aja lah. Wallahu taala ala wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.